Langkah pertama, siapkan 1 saset Nutrijel strawberry kemasan 15 gram, 50 gram gula pasir, dan 400 ml air. Langsung aja Nutrijel strawberry, gula pasir, dan juga airnya kita tuangkan ke dalam panci. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, karena di sini warna dari Nutrijel strawberry nggak terlalu pekat, jadi di sini aku tambahkan pewarna makanan warna merah muda secukupnya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan larut, lalu masak sampai mendidih. Untuk memasaknya, ini aku gunakan Glow Pan series dari Stand Cookware. Satu set dapat 3 jenis peralatan masak, yaitu wok pan, fry pan, dan juga saucepan ataupun panci kecil seperti ini. Kalau jelinya udah mendidih seperti ini, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita matikan api kompornya. Setelah itu kita aduk-aduk dulu sebentar, kemudian tambahkan fruity acid yang terdapat dalam kemasan Nutrijel. Aduk lagi sampai tercampur rata atau buihnya hilang. Setelah itu kita angkat dan kita tuangkan ke dalam wadah yang udah disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras. Langkah berikutnya, siapkan 1 saset Nutrijel mangga kemasan 15 gram, 50 gram gula pasir, dan 400 ml air. Kemudian langsung aja semua bahan ini kita masukkan ke dalam panci. Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan gula pasirnya larut. Nah, untuk Nutrijel mangga juga sama ya, karena warnanya nggak terlalu pekat. Jadi di sini aku tambahin pewarna makanan warna kuning muda secukupnya aja. Setelah itu aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih. Nah, kalau tadi aku masaknya pakai panci kecil dari Glow Pan series, yang sekarang ini aku pakai saucepan Onyx series dari Stand Cookware juga. Diameter 18 cm, saucepan ini terbuat dari bahan granit Greblon coating dari Jerman yang merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Kalau jeli mangganya udah mendidih kayak gini, langsung aja kita matikan api kompornya. Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar dan kita masukkan fruity acid yang terdapat dalam kemasan Nutrijel, lalu aduk sampai tercampur rata dan tidak berbuih. Kemudian kita angkat dan kita tuangkan ke dalam wadah yang udah disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras. Langkah berikutnya, siapkan Nutrijel kelapa muda kemasan 15 gram, 50 gram gula pasir, dan 400 ml air. Langsung aja semua bahan ini kita masukkan ke dalam panci, kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, karena warna Nutrijel kelapa muda itu putih pucat, jadi di sini aku tambahin pewarna makanan warna hijau muda secukupnya aja. Kemudian aduk sampai tercampur rata dan kita masak sampai mendidih. Dan untuk mengaduknya, dari jelly yang pertama tadi aku gunakan mini spatula dari Stand Cookware. Satu set dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Oke, kalau jelly kelapanya juga udah mendidih kayak gini, langsung aja kita matikan api kompornya. Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang. Setelah itu kita tuangkan dalam wadah yang udah disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras. Langkah berikutnya, siapkan 100 gram sagu mutiara. Langsung aja kita rebus dalam air yang sudah mendidih. Kemudian tambahkan pewarna makanan warna ungu supaya warnanya itu pas merah, kuning, hijau, dan ungu. Lalu aduk sampai tercampur rata dan ini kita masak selama 5 menit. Kita akan gunakan metode 5, 30, dan 7 menit yang tujuannya untuk menghemat gas. Nah, setelah dimasak selama 5 menit seperti ini ya hasilnya. Sagu mutiaranya belum matang. Kemudian kita tutup dan kita diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit seperti ini ya hasilnya. Sagu mutiaranya udah mengembang tapi ini masih belum matang. Nah, kalau udah kayak gini kita rebus lagi selama 7 menit. Tapi karena di sini aku mau bikin sagu mutiara yang masih ada butiran-butiran putih di bagian dalamnya, jadi aku masak selama 5 menit aja. Dan kayak gini hasilnya. Kalau udah kayak gini langsung aja kita angkat, tiriskan, kemudian kita cuci.
Oke, kalau semua jelinya udah dingin dan mengeras, langsung aja kita potong pakai pisau dari stand cookware. Kemudian langsung aja kita gasrok atau diserut pakai serutan seperti ini. Boleh pakai serutan kayak gini atau boleh juga pakai kerokan kelapa muda. Ini aku gasrok pakai yang model kayak gini supaya bisa hasil jelinya itu jadi panjang. Oke, jadi kayak gini ya hasil jelly yang udah diserut. Dan langsung aja untuk jelly strawberry dan juga jelly rasa mangganya kita gasrok seperti jelly kelapa muda yang tadi, dan kita gasrok sampai semuanya selesai. Langkah berikutnya kita akan membuat kuah creamy. Ini aku siapkan susu kental manis kemasan 480 gram, 250 gram gula pasir, 100 gram creamer bubuk, 2 liter air, dan untuk bubuk minumannya aku pakai pop ice rasa vanilla blue 1 renteng atau 10 sachet. Nah, langsung aja untuk semua pop ice-nya kita masukkan ke dalam wadah yang udah disiapkan. Pop ice ini 1 renteng harganya murah banget, di pasar cuma Rp10.000. Kalau kalian mau ganti pakai bubuk minuman lain juga boleh, cuma aku sarankan pakai pop ice ya. Kemudian tambahkan bahan lainnya yang udah disiapkan tadi seperti gula pasir, creamer bubuk, susu kental manis, dan juga air. Oh ya, untuk bubuk minumannya jangan pakai bubuk minuman yang sifatnya asam seperti Nutrisari, Marimas, ataupun Just Juice, karena nggak bakalan ngeblend sama susu ya. Biasanya kalau dicampur susunya itu jadi pecah. Dan untuk penambahan 2 liter air jangan langsung semua, kita tuangkan sedikit dulu. Setelah itu semua bahannya kita aduk dulu sampai tercampur rata. Gula pasirnya larut, bubuk minuman dan creamer bubuknya tidak menggumpal. Kecuali kalau kalian gunakan air panas itu nggak bakalan menggumpal. Tapi kalau pakai air dingin biasanya agak susah ngaduknya ya kalau langsung airnya banyak. Nah, kalau kira-kira udah nggak ada yang menggumpal, langsung aja kita tambahkan sisanya yang 2 liter tadi. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata, semuanya larut dan tidak menggumpal. Untuk mengaduknya ini aku pakai Sutil Soup dari stand cookware, terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 300 derajat Celcius. Kalau semuanya udah larut, langsung aja kita tambahin semua rainbow jelly-nya, yaitu sagu mutiara, jelly mangga, jelly strawberry, dan jelly kelapa muda. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Untuk mengemasnya ini aku gunakan gelas ukuran 12 oz. Nah, sebelumnya ini kita tambahin dulu es batu sampai penuh, karena nanti kalau ditambahin es rainbow jelly dia akan leleh dengan sendirinya. Dan untuk takaran rainbow jelly-nya ini sekitar 2 sendok Sutil Soup stand cookware atau sampai penuh aja. Karena di sini aku mau bikin 2 kemasan, yaitu kemasan yang udah pakai es batu dan kemasan yang belum pakai es batu, supaya kita tahu dalam satu resep ini jadi berapa sih. Selain itu, kemasan yang belum pakai es batu ini juga bisa kalian jadi alternatif kalau misalnya kalian berjualan di bulan puasa. Nah, bulan puasa itu biasanya menjelang maghrib itu antri ya, jadi supaya kita nggak terlalu repot, kita jajakan aja yang belum pakai es batu. Nanti kalau misalkan ada yang beli, tinggal kita tambahin es batu aja.
Ini dia hasilnya, es rainbow jelly yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 26 gelas ukuran 12 oz. Dan ini bisa kalian jual dengan harga 5 ribuan aja per cup ataupun per gelasnya. Murah banget ya, selain rasanya yang enak dan seger, ini juga harganya terjangkau banget dan bahan bakunya juga mudah didapatkan. Langkah pertama, siapkan 2 saset Nutrijel cincau kemasan 15 gram, kemudian 50 gram gula pasir, dan 800 ml air. Oke, langsung aja Nutrijel cincau, gula pasir, dan air kita tuangkan ke dalam panci. Lalu aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih. Untuk memasaknya, ini aku gunakan sauspan Onyx series dari Stand Cookware dengan diameter 18 cm. Sauspan Onyx series ini terbuat dari bahan granit Greblon coating dari Jerman yang merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Sedangkan untuk mengaduknya, ini aku pakai mini spatula dari Stand Cookware. Satu set dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat Celcius. Kalau jeli cincaunya udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita matikan api kompornya. Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang. Kemudian kita tuangkan dalam wadah yang udah disiapkan, kemudian dinginkan sampai mengeras. Langkah berikutnya, siapkan 1 saset Nutrijel coklat kemasan 15 gram, 50 gram gula pasir, dan 400 ml air. Langsung aja kita tuangkan semua ke dalam panci, kemudian kita aduk sampai tercampur rata gula pasirnya larut, lalu masak sampai mendidih. Nah, untuk mengaduknya ini aku masih pakai mini spatula yang 1 set tadi ya. Kalau tadi aku pakai sauspan Onyx series, yang sekarang ini aku pakai panci kecil dari Glow Pan series. 1 set Glow Pan series ini dapat 3 jenis peralatan masak, yaitu wok pan, fry pan, dan juga panci kecil seperti ini. Terbuat dari bahan marble coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Jadi buat kalian yang pengen punya produk-produk dari Stand Cookware kayak aku juga, silakan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Tinggal diklik aja, nanti akan terhubung ke toko tempat aku beli, dan itu merupakan link toko resminya Stand Cookware. Oke, kalau jeli coklatnya udah mendidih kayak gini juga, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita matikan api kompornya. Lalu aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang. Kemudian tuangkan dalam wadah yang udah disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras. Langkah berikutnya, siapkan 100 gram sagu mutiara. Langsung aja kita rebus dalam air mendidih dan kita masak selama 5 menit. Karena di sini aku akan gunakan metode 5, 30, dan 7 menit yang tujuannya untuk menghemat gas. Nah, kalau udah dimasak selama 5 menit kayak gini ya hasilnya, sagu mutiaranya belum mateng. Nah, kalau udah kayak gini, langsung aja kita tutup rapat dan diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, sagu mutiaranya masih belum mateng, tapi ini udah mengembang ya. Tuh, bisa kalian lihat. Nah, kalau udah mengembang kayak gini, kita rebus lagi selama 7 menit. Tapi di sini aku merebus laginya selama 5 menit aja ya, karena aku mau bikin sagu mutiara yang masih ada butiran-butiran putih di bagian tengahnya kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini langsung aja kita angkat dan tiriskan. Langkah berikutnya kita akan meracik minuman rasa coklatnya. Ini aku udah siapkan 1 kaleng susu kental manis rasa coklat, 250 gram gula pasir, 100 gram creamer bubuk, 2 liter air, dan untuk bubuk minumannya ini aku pakai Chocolatos rasa coklat. Dan ini aku pakai 1 renteng ataupun 10 saset Chocolatos. Oke, langsung aja 1 renteng Chocolatosnya kita tuangkan ke dalam wadah yang udah disiapkan. 1 renteng Chocolatos ini di pasar harganya cuma Rp10.000. Murah banget pokoknya. Kalau bubuk minumannya mau diganti pakai merek lain seperti Pop Ice, Milo, ataupun yang lainnya juga boleh. Tapi kalau selain Chocolatos warnanya kurang pekat ya. Setelah itu tambahkan gula pasir, creamer bubuk, dan juga susu kental manis rasa coklat.
Nah, kalau susu kental manisnya mau pakai yang warna putih juga boleh, cuma supaya lebih nyoklat lagi, ini aku pakai yang rasa coklat aja. Kemudian tambahkan air, tapi untuk airnya jangan langsung sekaligus 2 liter ya. Kita tambahin aja sedikit dulu kayak gini, setelah itu aduk sampai tercampur rata dan semua bahannya jadi larut. Biasanya mengaduk bahan ini sampai larut agak susah ya kalau langsung banyak. Jadi diaduknya sedikit aja dulu, setelah itu baru tambahkan sisa air yang sisanya tadi. Dan untuk mengaduknya ini aku pakai Sutil Soup dari Stand Cookware, terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 350 derajat Celcius. Selain itu gagangnya juga panjang, jadi ini enak banget dipakai ngaduk minuman kayak gini. Setelah jeli cincau dan juga jeli coklatnya dingin dan mengeras, langsung aja kita potong pakai pisau dari Stand Cookware. Kemudian langsung aja kita gasrok atau kita serut. Dan untuk serutannya ini aku pakai serutan yang biasa dipakai untuk membuat kentang Mustafa, tapi ini lubang mata pisaunya yang agak gedean ya. Oke, kayak gini ya hasilnya. Dan sekarang langsung aja kita serut juga jelly yang rasa coklat. Setelah itu langsung aja kita campurkan semua bahannya, yaitu sagu mutiara, jeli cincau dan juga jeli coklat, kemudian aduk sampai tercampur rata. Langkah berikutnya langsung aja kita kemas dalam gelas ukuran 12 oz dan kita tambahkan es batu dulu ya. Kita tambahin es batu sampai penuh kayak gini karena nanti akan meleleh dengan sendirinya pada saat ditambahkan es coklat cincau. Jangan lupa diaduk dulu, setelah diaduk kita tuangkan ke dalam gelas sampai penuh. Dan ini takarannya pas ya, 2 centong dari Stand Cookware. Ini dia hasilnya es cincau coklat yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang dan simple banget ya. Cuma modal coklato 1 renteng, tapi ini warna coklatnya bisa pekat dan juga hasilnya nyoklat banget. Dan ini dijamin seger banget, cocok untuk dijadikan takjil untuk berbuka puasa. Insya Allah laris dalam 2 jam menjelang buka puasa. Satu resep yang aku bagikan ini jadi 26 cup ukuran 12 oz dengan harga jual Rp5.000 per cup, atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Untuk masa ketahanannya, ini cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan. Kalau disimpan di kulkas maksimal 2 hari aja. Oke guys. Langkah pertama, siapkan 1 saset Nutrijel kelapa muda kemasan 15 gram, 50 gram gula pasir dan 400 ml air. Langsung aja ketiga bahan ini kita masukkan semua ke dalam panci, kemudian aduk sampai tercampur rata. Oke, karena Nutrijel kelapa muda ini warnanya putih, jadi di sini aku tambahin pewarna makanan warna hijau muda secukupnya aja. Setelah itu aduk sampai tercampur rata, lalu masak sampai mendidih. Untuk memasaknya, ini aku pakai saus pan Glow Pan Series dari Stand Cookware. Satu set dapat 3 jenis peralatan masak, yaitu wok pan, fry pan, dan juga saus pan seperti ini. Nah, kalau jeli kelapa mudanya udah mendidih seperti ini, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita matikan api kompornya, lalu aduk sebentar sampai buihnya hilang, kemudian tuangkan ke dalam wadah yang udah disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras.
Langkah berikutnya, siapkan 1 saset Nutrijel Plain kemasan 15 gram, pasta pandan secukupnya, 50 gram gula pasir, dan 400 ml air. Nah, langsung aja semua bahan ini kita masukkan semua ke dalam panci. Dan untuk penggunaan pasta pandan ini sekitar 1 sendok teh aja, atau boleh sesuai dengan selera kalian. Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan semuanya larut, lalu masak sampai mendidih. Nah, kalau tadi aku masaknya pakai saucepan Glow Pan series, yang sekarang ini aku pakai saucepan Onyx series dari Steng Cookware juga. Dengan diameter 18 cm, saucepan ini terbuat dari bahan granit Greblon coating dari Jerman yang merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Sedangkan untuk mengaduknya, ini aku pakai mini spatula dari Steng Cookware juga. 1 set mini spatula ini dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat Celcius. Oke, kalau jeli pandannya udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita matikan api kompornya, lalu aduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang. Setelah itu kita tuangkan dalam wadah yang udah disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras. Langkah berikutnya, siapkan 100 gram sagu mutiara, kemudian langsung kita rebus dalam air yang mendidih dan kita masak selama 5 menit. Kita akan gunakan metode 5, 30, dan 7 menit yang tujuannya untuk menghemat gas. Nah, kalau udah direbus selama 5 menit, langsung aja kita tambahin pewarna makanan warna hijau muda secukupnya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Setelah itu matikan api kompornya, kemudian tutup dan kita diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, seperti ini ya hasilnya. Sagu mutiaranya belum mateng tapi udah mengembang. Kalau udah kayak gini, langsung aja kita aduk-aduk dulu sampai terurai, kemudian kita masak lagi selama 7 menit. Nah, untuk lamanya memasak lagi sesuai dengan kebutuhan aja, karena aku mau bikin sagu mutiara yang bagian tengahnya itu masih ada butiran-butiran putih. Jadi aku masaknya cukup sampai 5 menit aja seperti ini. Nah, kalau udah dimasak lagi selama 5 menit, langsung aja kita angkat, kemudian kita cuci dengan bersih. Dan setelah dicuci bersih seperti ini ya hasilnya. Langkah berikutnya, 100 gram kacang hijau yang udah dicuci bersih, langsung aja kita rebus dalam air yang sudah mendidih dan kita masak selama 5 menit. Ini juga sama ya, untuk memasaknya kita gunakan metode 5, 30, dan 7 menit yang tujuannya untuk menghemat gas. Kalau udah dimasak selama 5 menit seperti ini, langsung aja kita matikan api kompornya, kemudian tutup dan diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, kayak gini ya hasilnya. Kacang hijaunya ini belum mateng, tapi udah mengembang. Nah, kalau udah kayak gini, kita masak lagi selama 7 menit atau sampai kacang hijaunya itu pecah atau empuk. Setelah direbus lagi selama 7 menit, seperti ini ya hasilnya. Kacang hijaunya udah pecah, langsung aja kita tambahin 50 gram gula pasir. Kemudian aduk sampai tercampur rata, matikan api kompornya, lalu angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya, kalau jelinya udah dingin dan mengeras, langsung aja untuk jeli pandan ini kita potong dadu-dadu kecil seperti ini. Untuk memotongnya, ini aku gunakan diamond knife set dari Steng Cookware. 1 set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting dan 1 alat untuk mengasahnya. Pisau ini super duper tajam banget dan bahan coatingnya dibuat supaya makanan yang dipotong pakai pisau ini gak menempel di pisaunya. Sedangkan untuk jeli kelapa muda, ini kita kerok memanjang pakai kerokan kelapa kayak gini. Selain dikerok, boleh digasrok atau diserut, atau juga boleh dipotong kecil-kecil dengan cara memanjang.
Langkah berikutnya kita buat kuah creamy, yaitu 2 liter air, 1 kaleng susu kental manis kemasan 480 gram, 100 gram creamer bubuk, 250 gram gula pasir, dan 1 renteng pop ice kacang hijau atau setara dengan 10 saset. Oke, langsung aja 1 renteng pop ice kita tuangkan dalam wadah yang udah disiapkan. Dan pop ice ini aku beli di pasar, harga 1 rentengnya cuma Rp10.000 aja. Setelah itu kita tambahkan juga bahan yang lainnya seperti gula pasir, creamer bubuk, susu kental manis, dan juga air. Khusus untuk menambahkan air, jangan langsung ditambahkan semua ya, karena ini aku gunakan air dingin. Kecuali kalau kalian pakai air panas bisa langsung ditambahkan semua. Nah, cukup sedikit aja dulu kayak gini ya. Lalu aduk dulu sampai benar-benar semua bahannya tercampur rata dan larut, terutama untuk pop ice dan creamer bubuk. Karena pop ice dan creamer bubuk itu memang agak susah ya larutnya di air dingin, kecuali kalau di blender. Kalau semua bahannya udah benar-benar tercampur rata dan juga larut, langsung aja kita tambahin sisa air yang udah disiapkan 2 liter tadi ya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, bisa kalian lihat ya, ini warna asli bawaan dari pop ice-nya. Warnanya kurang bagus ya, agak butek gitu. Jadi supaya warnanya lebih terlihat cerah dan juga lebih kelihatan muncul, di sini aku tambahin lagi pewarna makanan warna hijau muda dan ditambahkan secukupnya aja atau sampai kita mendapatkan warna yang kita inginkan. Oke, gimana? Ini warnanya udah lumayan bagus ya. Jadi nggak usah terlalu bedok juga. Kalau warnanya udah bagus kayak gini, langsung aja kita campurin semua bahan, yaitu kacang ijo yang udah dimasak tadi. Langsung kita masukin semua berikut air-airnya. Kemudian tambahin sagu mutiara. Kemudian tambahin juga jeli kelapa muda dan jeli pandan yang udah disiapkan tadi. Setelah itu langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, jadi ini komposisinya itu ngeblend banget ya. Gak bakalan ngaco untuk rasanya karena rasanya udah nyambung semua. Kacang ijo, jeli pandan, jeli kelapa muda. Nah, ini pokoknya dijamin rasanya enak banget. Langkah berikutnya langsung aja kita kemas dalam gelas ukuran 12 oz yang sudah diisi dengan es batu sampai penuh. Kemudian kita tuangkan es buto ijonya, kita tuangkan sampai penuh juga ya. Untuk takarannya ini sekitar 2 centong atau disesuaikan aja. Kemudian langsung aja kita tutup. Ini aku pakai tutupnya yang murah meriah aja ya. Kalau mau bagus dan gak tumpah sih bisa pakai sealer. Oke, ini dia hasilnya es buto ijo yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 30 cup ukuran 12 oz. Dan ini nggak langsung aku pakein es batu semua, disiapin aja dulu kayak gini di masing-masing gelas. Nanti untuk es batunya ditambahkan pada saat ada yang beli aja.
Untuk harga jualnya, 1 cup es buto ijo ini bisa kalian jual dengan harga Rp5.000 aja, atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, es buto ijo ini yang belum dikasih es batu, kalau gak habis bisa disimpan di kulkas, bisa tahan maksimal sampai dengan 3 hari dengan catatan tidak tersentuh tangan langsung. Oke guys, siapkan 1 saset Nutrijel strawberry kemasan 15 gram, 50 gram gula pasir, dan 400 ml air. Langsung aja ketiga bahan ini kita campurkan semua ke dalam panci. Dan karena warna bawaan dari Nutrijel strawberry ini nggak terlalu pekat, jadi di sini aku tambahin pewarna makanan warna merah muda secukupnya aja. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata, lalu masak sampai mendidih. Untuk memasaknya ini aku gunakan saucepan Onyx series dari Stand Cookware dengan diameter 18 cm. Saucepan ini terbuat dari bahan granit Greblon coating dari Jerman yang merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Dan untuk mengaduknya ini aku gunakan mini spatula dari Stand Cookware terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat Celcius. Satu set dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Oke, kalau jelly stroberinya udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak. Langsung aja kita matikan api kompornya. Setelah itu kita aduk-aduk dulu sebentar. Kemudian kita masukkan fruity acid yang terdapat dalam kemasan Nutrijel. Setelah itu kita aduk lagi sampai tercampur rata dan sampai buihnya hilang. Kemudian kita tuangkan dalam wadah yang udah disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras. Langkah berikutnya, siapkan 1 saset Nutrijel leci kemasan 15 gram, 50 gram gula pasir, dan 400 ml air. Langsung aja ketiga bahan ini kita satukan semua dalam panci. Karena Nutrijel leci ini warnanya putih, jadi aku tambahin pewarna makanan warna ungu. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata, lalu masak sampai mendidih. Dan untuk memasaknya, kalau yang tadi aku pakai saucepan dari Onyx series, yang sekarang ini aku pakai saucepan dari Glowpan series. Tentunya ini masih produk Stand Cookware ya. Glowpan ini terbuat dari marble Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Selain itu, Glowpan series ini satu set dapat 3 jenis peralatan masak, yaitu wokpan, fry pan, dan juga panci kecil seperti ini. Sedangkan untuk mengaduknya ini masih pakai mini spatula yang satu seri tadi ya. Kalau jelly lecinya udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita matikan api kompornya. Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar. Setelah itu tambahkan fruity acid yang terdapat dalam kemasan Nutrijel. Aduk lagi sampai tercampur rata dan buihnya hilang. Kemudian kita tuangkan dalam wadah yang udah disiapkan dan dinginkan sampai mengeras. Langkah berikutnya, siapkan 100 gram sagu mutiara. Kemudian langsung aja kita rebus dalam air yang mendidih dan kita masak selama 5 menit. Karena kita akan gunakan metode 5, 30, dan 7 menit yang gunanya untuk menghemat gas. Nah, kalau udah direbus selama 5 menit seperti ini ya hasilnya. Sagu mutiaranya belum mateng. Nah, kalau udah kayak gini, langsung aja kita matikan api kompornya. Setelah itu kita tutup dan kita diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, seperti ini ya hasilnya. Sagu mutiaranya masih belum mateng, tapi ini udah mengembang. Kalau udah mengembang kayak gini, langsung aja kita rebus lagi selama 7 menit. Tapi tergantung kebutuhan ya. Kalau aku sih direbusnya selama 5 menit aja. Nah, setelah 5 menit direbus lagi, hasilnya jadi seperti ini. Karena aku memang mau bikin sagu mutiara yang masih ada butiran-butiran putih di bagian tengahnya kayak gini. Kalau udah kayak gini, direbus selama 5 menit, langsung aja kita angkat. Kemudian kita cuci dengan air bersih.
Setelah dicuci bersih kayak gini ya hasilnya, yang masih putih di tengahnya juga hilang dengan sendirinya. Langkah berikutnya setelah jelinya dingin dan mengeras, langsung aja untuk jeli rasa stroberi ini kita potong dadu-dadu kecil. Nah, untuk memotongnya ini aku gunakan diamond knife set dari Staying Cookware. Satu set diamond knife set ini dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, satu gunting dan satu alat untuk pengasahnya. Oke, setelah dipotong dadu-dadu kecil kayak gini, langsung aja kita masukin lagi ke dalam wadah. Untuk ukurannya disesuaikan aja ya, boleh dibikin kecil ataupun boleh dibikin besar. Sedangkan untuk jelly yang rasa leci, ini kita bedakan ya untuk motifnya. Boleh dikerok pakai kerokan kelapa kayak gini, boleh digasrok ataupun diserut, atau juga boleh dipotong-potong memanjang. Pokoknya silakan kalian sesuaikan sendiri dengan peralatan yang kalian punya di rumah. Kalau dikerok pakai kerokan kelapa kayak gini, memang awalnya ini agak susah ya, karena bagian permukaan dari jelinya ini keras. Tapi kalau bagian permukaan yang kerasnya ini udah dikerok semua, kesananya lebih mudah. Langkah berikutnya ini aku siapkan satu buah naga ukuran sedang. Langsung aja buah naganya ini kita potong-potong menjadi dadu-dadu kecil, atau boleh dipotong sesuai dengan selera kalian. Nah, jadi es pinky ini warna pinknya aku ambil dari buah naga. Jadi es pinky ini untuk warnanya nggak pakai pewarna makanan ya, karena ini warna alami dari buah naga. Oke, lanjut, sekarang kita akan buat kuah creamy. Ini aku siapkan 2 liter air, 1 kaleng susu kental manis kemasan 480 gram, 100 gram creamer bubuk, 250 gram gula pasir, dan untuk bubuk minumannya ini aku pakai pop ice rasa leci, atau boleh kalian ganti dengan rasa stroberi sesuai dengan selera aja ya. Oke, langsung aja semua pop ice-nya ataupun satu renteng langsung kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Pop ice ini harganya terjangkau banget. Aku beli di pasar, harga satu rentengnya cuma Rp10.000. Jadi kita nggak usah repot-repot pakai bubuk minuman yang kiloan. Kemudian kita tambahkan bahan yang lainnya seperti gula pasir, creamer bubuk, susu kental manis, dan juga air. Untuk menambahkan air, ini aku gunakan air dingin. Jadi air dingin ini nggak langsung aku tambahin semua, jadi dituangkannya sedikit aja dulu. Kalau dituangkan sedikit kayak gini, langsung kita aduk dulu sampai semua bahannya tercampur rata dan larut. Terutama creamer ya, karena creamer itu lebih mudah larut kalau dicampurkan dengan air panas. Kalau pakai air dingin kayak gini biasanya lama larutnya ya. Makanya jangan langsung ditambahin semua airnya, ditambahin sedikit aja dulu kayak gini sampai benar-benar tercampur rata dan larut. Kalau semua bahannya udah larut semua, langsung aja kita tambahin sisa air yang udah disiapkan sebanyak 2 liter tadi, dan kita aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan buah naga yang udah dipotong-potong tadi. Tambahkan juga jelly leci dan juga jelly strawberry. Kemudian aduk sampai tercampur rata dan sampai buah naganya luntur, merubah warna kuah creamy-nya dari putih menjadi warna pink. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, ini hasil warna dari buah naga, warnanya cantik banget dan juga pinky banget. Terakhir kita tambahin sagu mutiara yang udah dicuci bersih tadi, kemudian aduk lagi sampai tercampur rata.
Sebetulnya sagu mutiara menambahkannya boleh barengan dengan jelly tadi ya. Langkah berikutnya kita kemas dalam gelas ukuran 12 oz yang sudah diisi dengan es batu sampai penuh seperti ini. Kemudian tuangkan es pinky yang sudah tercampur rata tadi dan dituangkan sampai penuh. Nah, ini kalau ditakar sekitar 2 centong ya. Ini dia hasilnya, es pinky yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 30 cup ukuran 12 oz. Dan ini sebagian gak aku kasih es batu. Ini sebagai contoh kalau misalkan kalian berjualan di bulan Ramadan, itu pasti keteter ya. Jadi kita udah gelas-gelasin aja semua dulu. Nanti kalau ada yang beli tinggal kita tambahin es batunya. Es pinky ini rasanya dijamin enak, seger, dan juga creamy banget. Ditambah dengan buah naga juga rasa lecinya yang dijamin ngeblend banget. Untuk harga jualnya, 1 gelas ataupun 1 cup ukuran 12 oz ini bisa kalian jual dengan harga Rp5.000 aja. Atau silakan disesuaikan sendiri dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, es pinky ini cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan. Kalau disimpan di kulkas yang belum dikasih es batu, maksimal tahan 3 hari. Dengan catatan itu pun dikemas higienis tanpa tersentuh tangan langsung. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.